melanjutkan pelajaran kita kemarin, yaitu tentang listrik dinamis. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang arus listrik, beda potensial, dan hambatan kawat pada penghantar, maka hari ini kita akan lanjutkan belajar tentang hukum Kirchhoff, ya. Belajar tentang hukum Kirchhoff. Pada hukum Kirchhoff itu dinyatakan bahwa jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Jadi yang harus kita tekankan di sini, yang harus diingat-ingat adalah jumlah arus masuk, ya, jumlah arus masuk itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Ya, jumlah arus yang keluar harus sama, ya. Misalkan seperti yang kita lihat di buku PR halaman 101 itu ya, tentang hukum Kirchhoff. Di sana ada I1, I2, I3, I4 dan I5. Nah, teman-teman nanti bisa buka bukunya. Ya, di situ digambarkan nih seperti ini ya. Digambarkan seperti ini. Ada tanda panahnya, kemudian tanda panah lagi. Ini I1-nya, ini I2, I3, I4 dan I5. Ya. Jumlah arus yang masuk dari sebuah titik percabangan harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Maksudnya titik percabangan itu yang mana? Maksudnya dari titik percabangan itu adalah yang ini, ya. Jadi ini adalah titik percabangannya. Ini adalah titik percabangannya, ya. Titik percabangannya. Jumlah arus yang masuk titik percabangan berarti arus I1 sama I2 yang masuk titik percabangan. Kemudian yang keluar, yang tanda panahnya keluar dari titik percabangan ini. Tanda panah keluar ada ini, I3, I4 dan I5. Maka di sini jumlah I1 dan I2 itu harus sama dengan jumlah antara I3, I4 dan I5, ya. Jadi kalau kita tuliskan I1 plus I2 itu harus sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5, ya. Jumlahnya harus sama. Misalkan di sini 3, di sini 2, ya. Kemudian di I3-nya itu 1, I5-nya 1,5. Berapakah I4-nya? Ya, berapakah I4-nya? Maka cara menghitungnya adalah ini I1 tambah I2-nya berarti 5. 5 ya, 5. Ketemu 5. Kemudian I3 ditambah I5, 1 ditambah 1,5 sama dengan 2,5 ditambah I4. Sehingga I4 itu sama dengan 5 dikurangi 2,5. Maka I4-nya sama dengan 2,5. Itu ya, teman-teman. Jadi konsepnya itu adalah jumlah arus yang masuk. Jumlah arus yang masuk itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, terus bagaimanakah kalau misalkan ada 2 titik percabangan? Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini misalkan I1, I2, I3, I4. Nah, ingat ada berapakah di gambar ini, ada berapakah titik percabangan? Ya, di gambar ini ada 2 titik percabangan. Ya, ada 2 titik percabangan. Titik percabangan pertama, titik percabangan yang kedua, ya. I1 misalkan ini 5. I2-nya ini misalkan 3,5. I3-nya berapa? Ditanyakan. I4-nya berapa? Ditanyakan. Maka jawabnya I5 ini masuk titik percabangan, I1 masuk titik percabangan, keluar melalui 2 jalur yang berbeda, yaitu I2 dan I3. Keluar lewat I2 3,5. Maka berapakah yang lewat I3? Berarti 5 dikurangi 3,5. Sehingga hasilnya adalah 1,5. Kemudian I3 ini arahnya masuk ke titik percabangan yang kedua. I2-nya masuk ke titik percabangan yang kedua. Berapakah I4-nya?
I4 nya sama dengan 5, sehingga arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ya, mungkin cukup itu untuk sedikit gambaran tentang buku Kirchhoff. Semoga bisa lebih paham ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.